Shalom, haleluya. Pagi hari ini saudara dan saya, kita boleh ada di tempat ini, kita boleh beribadah semua karena anugerahnya Tuhan, amin. Apapun keadaan kita, bagaimana kondisi kita, biarlah pagi hari ini kita mau datang mempersembahkan pujian kita. Kita mau persembahkan ucapan syukur kita. Dan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu menyerahkan hidup kita, mempersembahkan pujian kita untuk kemuliaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami datang dengan hati yang rindu, kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Hati kami terbuka untuk Roh-Mu bekerja. Hati kami terbuka untuk Roh-Mu bergerak di dalam setiap kami. Kami percaya waktu kami menyembah-Mu, sesuatu yang baru Engkau kerjakan atas kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Datang di hadapan-Mu menyembah Tuhan. Kami berserah kepada-Mu, menyatakan Kau yang berkuasa. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan,
kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan.
Engkaulah kekuatan bagi setiap kami. Kekuatan-Mu Tuhan memampukan setiap kami untuk tetap bertahan. Engkaulah perisai bagi kehidupan bagi setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur. Tidak ada alasan bagi setiap kami untuk kami tidak menyembah-Mu. Sebab Engkau sudah membuktikan kesetiaan-Mu bagi hidup kami. Nyawa Kau berikan bagi kami, apalagi kehidupan. Kami percaya di hadapan-Mu Tuhan. Bagi manusia segala sesuatunya mungkin mustahil, tapi kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Sebab siapakah yang dapat menandingi keperkasaan-Mu? Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami boleh persembahkan hanya bagi Engkau. Dia Raja yang layak terima pujian. Thank you God. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari berlahap dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Naikkan pujian hanya bagi Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian
kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Katakan haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Besarlah Tuhan dan Dialah yang layak untuk dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungan. Katakan Dia Allah bagi kita. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Dia yang sudah menunjukkan kasih setianya, menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Oh, Engkau yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Katakan Dia Yesus Allah yang perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Engkau yang percaya Dia Allah yang perkasa. Mari sama-sama katakan perkasa. Haleluya. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang mulia. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa, Raja kemuliaan. Biarlah satu kerinduan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami rindu Tuhan hanya untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Kami tahu kami mengasihi Engkau. Umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before.
majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up only for you. I am devoted to you. Just see, I have one desire, just to be with you, my Katakan Lord. just to be with you. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Majesty, Katakan I have I one desire. have one desire, just to be with you, my King of Lord. majesty. Be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be Sekali lagi with katakan you, King of my majesty. Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Just to be Lord. with you. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi katakan. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Lord, my praises to you. Forever and ever. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya. Yes. Kami bersuka cita karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita diberikan kesempatan untuk kita akan memberikan persembahan 2 kali. Yang pertama kita akan memberikan buat sewa gedung di tempat ini. Dan yang kedua sebagai ucapan syukur kita. Saya percaya bahwa Dia Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Mari kita mau persiapkan hati kita.
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala apa yang menjadi keperluan kami. Kami bersyukur, kami percaya Engkau yang mencukupkan Tuhan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan sewa gedung di tempat ini. Kami percaya Engkau yang mencukupkannya. Ini kehormatan buat setiap kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami boleh mempersembahkannya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya dalam kehidupanku.
segenap hatimu sebagai tanda iman percaya bahwa Dialah yang berjanji. Dia pasti akan menepati itu, saudara. Sebab hanya Engkaulah kekuatanku. Segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami mempercayai akan Engkau Tuhan. Kami tetap percaya apapun keadaan kami, apapun keadaannya kami akan tetap menyembah Engkau sekalipun kami tidak melihatnya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Katakan tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depan. Tidak pernah kami menjadi ragu. Kami tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Mari kau yang percaya katakan, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu. Saya persilakan untuk tambahnya. Apapun yang terjadi Di dalam hidupku tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Sekali lagi, ku tetap percaya. Saya persilakan untuk tambahnya yang akan menyampaikan. jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Ku tetap ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Bersyukur Tuhan karena pagi hari ini sekali lagi Engkau melalui kami dengan kebenaran yang daripada. Pagi hari ini lagi Engkau mempersiapkan kami untuk sungguh-sungguh boleh berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Maka kami semua sudah berdiri di hadapan-Mu. Kami semua sudah Tuhan mengagungkan Engkau, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan persekutuan kami menjadi persekutuan yang hidup, yang menyembuhkan, dan yang memberikan jalan keluar untuk berbagai hal di mana kami ada di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu, segala pujian syukur hormat kami naikkan kepadamu. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua saudara. Shalom. Kita memuji Tuhan bahwa kita semua masih ada dalam pertolongan, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan.
pandemi belum berakhir, masih banyak di antara kita yang juga terpapar walaupun semakin berkurang, tapi kita sungguh bersyukur untuk pertolongan yang daripada Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi yang membuat kita mengalami kesulitan. Ya, dunia ekonomi mengalami kesulitan. Ya, dunia kerja juga sama. Bulan Desember yang lalu kami harus mengunjungi orang tua, tapi oleh karena situasi dan keadaan membuat kami merasa tidak aman kalau dengan pesawat. Jadi dari Batu sampai Pematang Siantar, Sumatera Utara kami jalani dengan mobil. Ya. Pergi pulang, saya nyetir sendiri. Tetapi sungguh adalah sesuatu yang menyenangkan karena berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Besok saya akan ke Jakarta lagi, karena sesuai waktu akan bertemu dengan Dirjen Bimas Kristen, selanjutnya dengan Menteri Agama, juga dengan kendaraan. Ya, kalau naik pesawat memang sampai saat ini kita belum terlalu merasa nyaman ya, karena katanya semua harus ada bukti ya, entah PCR atau antigen, dan jumlah yang naik pesawat diatur, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kadang-kala penuh sekali, tidak ada satu kursi pun yang kosong. Kita masih berada di tengah dunia yang seperti itu. Iblis mencoba dengan berbagai macam cara membuat persekutuan, mengubah keadaan kita, sehingga akhirnya kita pun sebagai orang percaya di tengah dunia mengalami banyak konflik, menyebabkan banyak masalah, dan akhirnya kita tidak bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya persekutuan itu adalah sasaran utamanya. Bagaimana gereja Tuhan tidak lagi menjadi terang di tengah dunia. Bagaimana gereja Tuhan persekutuannya menjadi lemah. Bagaimana gereja Tuhan akhirnya dapat dipecah-pecahkan. Maka saya pagi hari ini membawa kita untuk sama-sama merenungkan tentang persekutuan yang menyembuhkan. Ya, persekutuan yang menyembuhkan. Maka mungkin ada yang langsung berpikir, kalau begitu ada persekutuan yang dalam keadaan sakit, ya tidak sembuh. Baik, mari kita membaca Mazmur 133, ya 133 Mazmur ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita bisa, ya mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita membaca Mazmur ini, maka kita merasa sesuatu yang nyaman, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang rasanya adem. Mengapa? Karena Raja Daud menuliskan satu mazmur yang membuat kita merasa kehidupan ini menjadi tenang. Alangkah baiknya ya, jikalau kita berada dalam satu persaudaraan yang rukun. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari pasti kita mendengar banyak kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan tentang kenyataan akan hal itu. Bisa jadi di antara kita pernah mendengar ada orang yang berkata, saya nggak suka berada di kelompok ini. Ya, bisa jadi kita pernah mendengar juga ada yang mengatakan begini, batin saya tertekan bekerja di tempat ini. Misalnya ya seperti itu. Bahkan mungkin ada yang berkata, kamu beruntung. Ya, di tempatmu kamu itu dihargai. Bisa jadi. Bahkan bisa jadi ada yang berkata, wah kalau boleh kita ganti posisi lah. Ya, karena di tempat saya sudah nggak enak rasanya. Ada juga yang berkata, gereja di tempat saya melayani ya di luar seperti sorga, di dalam seperti neraka. Ya, bisa jadi juga kita mendengarkan kalimat seperti itu. Ya, tetapi ada juga yang berkata, saya bersyukur ya teman-teman saya menerima kekurangan saya. Mereka menerima saya apa adanya. Nah, jadi kita melihat bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita, ternyata
kehidupan di tengah persekutuan itu ada banyak sekali ancaman. Dan mengapa terjadi seperti itu? Sebab iblis tahu bahwa sesungguhnya yang paling sangat membuat dia takut adalah jikalau orang percaya itu hidup dalam persekutuan. Pandemi boleh ada, kita boleh jatuh bangkrut, tapi kalau masih ada persekutuan yang kuat, yang kokoh, kita masih bisa saling menolong. Amin. Ya, seperti itu. Kita bisa saja terpapar penyakit ini, bisa saja kita menjadi sakit, tapi selama ada persekutuan yang sehat, kita dapat saling menolong. Ya, mungkin ada pikir, aduh bagaimana keadaan anak saya atau bagaimana keadaan rumah saya. Selama ada persekutuan, di tengah situasi yang sulit sekalipun, kita tetap kokoh. Itu sebabnya iblis saat ini berupaya melalui berbagai hal dan saya kira juga melalui pandemi, berupaya menggoyahkan persekutuan daripada gereja Tuhan, menggoyahkan persekutuan kita sekalian. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dan harus menjaga hidup dalam persekutuan dengan baik. Ada suami istri oleh karena pandemi akhirnya terjadi perceraian. Ya, kalau kita membaca ya banyak sekali laporan. Ya di Jawa Barat dalam tempo ya tidak sampai 1 tahun itu puluhan ribu istri minta cerai. Karena suami nak kirim lagi uang, atau kalau suami sudah pulang gara-gara PHK di rumah, bangun pagi lihat dia, siang hari dia minta makan ya, tapi nggak ada pemasukan, akhirnya minta cerai. Apa itu jalan keluar? Tidak. Tetapi itulah cara daripada iblis untuk merusak kehidupan daripada orang percaya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang kita maksudkan dengan persekutuan, ya. Kemudian kapan kita masuk atau berada dalam persekutuan? Lalu kesembuhan apa yang kita butuhkan di tengah persekutuan? Dan bagaimana persekutuan dapat menjadi tempat untuk terjadinya kesembuhan? Sebab ada banyak persekutuan bukan tempat terjadinya kesembuhan. Justru terjadi masalah dan perpecahan. Dan itu yang iblis suka. Sebab apa? Kalau terjadi hal seperti itu, maka orang percaya tidak dapat menjadi satu kesaksian bagi dunia di sekitarnya. Pasti orang akan mencemooh, mereka saja seperti itu. Lalu mereka mau beritakan Injil, ya kan? Yesus sendiri katakan, ya, kalau ada kelompok yang tidak bisa bersatu, bagaimana mereka bisa menjadi kuat? Ya, itu sebabnya mari kita belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita perhatikan apa sih latar belakang dari Mazmur 133. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Daud, bukan dalam keadaan nyaman, bukan dalam keadaan senang, bukan dalam keadaan gembira. Tidak saudara, karena latar belakang Mazmur 133 ini ada 2. Yang pertama latar belakang keluarganya sendiri, ya, dan yang kedua latar belakang masalah negara, pemerintahan, kerajaannya. Saudara yang saya kasihi, Daud memiliki paling tidak 7 istri. Nah, bayangkan. Ya. Dan dalam catatan Alkitab ada 10 anak laki-lakinya. Jadi Salomo itu sebenarnya anak terakhir laki-laki. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan rumah tangga dengan 7 istri kira-kira bagaimana? Ya. Kemarin saya mendengar ada satu bapak, dia mulai ngomel. Untung saya cuma punya 1 istri katanya. Kalau saya punya 4 istri, karena mereka bisa diizinkan 4 istri katanya. Untung hanya 1 aja saya sudah pusing katanya, apalagi 4. Daud punya 7 istri, bukan karena itu ketetapan atau kehendak Allah, tidak seperti itu. Tapi itu tradisi budaya pada zaman itu. Seorang pemimpin, seorang raja, seorang kepala suku, dia berhak mempunyai banyak istri. Saudara kalau pergi ke Papua juga masih ada ya, kepala-kepala suku punya istri banyak juga. Ya. Walaupun mereka sudah Kristen. Nah, ini masalah di dalam kehidupannya. Bayangkan anak sulung yang pertama Amnon, dia memperkosa adiknya dari ibu yang lain. Ya, Tamar. Dan Tamar itu adalah adiknya dari Absalom. Sehingga tidak heran akhirnya Absalom membunuh Amnon. Jadi persaudaraan yang rukun, persekutuan yang sungguh-sungguh kita pikir ini Mazmur yang sangat baik, ternyata tidak saudara. Latar belakangnya oleh karena banyaknya permusuhan,
Latar belakangnya oleh karena ada banyak sekali masalah. Ya. Ada perkelahian di antara anak-anak. Bahkan nanti di masa tuanya daripada Raja Daud, apa yang terjadi? Anaknya Adonia bahkan mengadakan kudeta dan hendak membunuh dia. Ya. Akhirnya Adonia juga mati, dibunuh oleh tentara Daud. Sehingga dia sangat bersedih. Jadi Daud menjalani kehidupan yang tidak mencerminkan persekutuan yang sejati. Ayat ini sesungguhnya adalah mazmur kepedihan dan menjadi pengajaran bagi kita orang percaya, menjadi pengajaran bagi rumah tangga Kristen, menjadi pengajaran bagi gereja Tuhan. Daud jauh-jauh hari dia menuliskan ini sebagai sesuatu yang ideal yang Allah mau, tetapi yang terjadi kebalikannya oleh karena banyaknya musuh untuk terjadinya persekutuan yang sejati. Iblis bekerja untuk merusak semuanya. Sehingga terjadilah masalah-masalah seperti dalam rumah tangga daripada Raja Daud. Ini latar belakangnya. Maka saudara, saya mau mengatakan bahwa jikalau hari ini di dalam kehidupan kita masih tetap ada keretakan kakak beradik dan sebagainya, saya mau katakan bahwa itu masih hal yang wajar. Karena apa? Karena kenyataan dalam hidup ini harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Kita melewati banyak pergumulan, banyak tantangan, bahkan banyak gereja pecah dan sebagainya. Tanggal 23 Februari yang lalu, ya kami berjumpa lagi dengan Pak Dirjen, dan beliau ternyata membukakan banyak gereja terjadi perpecahan, sesungguhnya juga penyebabnya menurut beliau, tapi ini bersifat rahasia, ini menurut beliau. Di kantor Kementerian Agama, Dirjen Bimas Kristen, ternyata ada orang-orang juga di sana yang turut bermain. Sehingga ada surat-surat bodong yang dikeluarkan yang tidak ada arsipnya ya di kantor itu. Dikeluarkan oleh pejabat-pejabat, yang penting ada uang, keluarlah surat-surat seperti itu. Dan itu membuat kita menjadi sedih, jadi miris. Ternyata kehidupan ini tidak seperti yang firman Allah katakan. Daud menuliskan ini untuk jadi pengajaran. Kalau kita tidak hidup dalam persekutuan yang sejati, tidak bertumbuh di dalamnya, yang akan kita tuai adalah kehidupan sebagaimana yang Daud juga alami. Dia hamba Tuhan, di bagian lain dia dianggap nabi, sahabat Tuhan. Tapi persoalan, ya, ada masalah, ada masa lalu, ada cara pengajaran yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Anak-anak bertumbuh tidak di dalam kontrol yang baik, maka menimbulkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Itu sebabnya, saudara, sekarang kita melihat apa itu persekutuan. Ya, kalau dalam gambar ini, seolah-olah kita semua itu terikat satu dengan satu hal, firman Allah. Dan itu betul. Mari kita lihat, sesungguhnya di dalam Matius 18 ayat 20, ada janji Tuhan bagi kita semua. Dikatakan di sana, Matius pasal 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka kita lihat kalimat yang pertama. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Ini disebut persekutuan. Jadi persekutuan itu karena berkumpul di dalam nama Tuhan. Ya, suami dan istri itu sudah 2. Tambah anak-anak itu sudah 3. Itu persekutuan. Gereja itu persekutuan karena berkumpul di dalam nama Tuhan. Dikatakan berkumpul dalam namaku. Nah, ini memberikan gambaran tentang pengertian yang holistik, yang menyangkut keseluruhan. Ya, dalam nama Tuhan artinya kehidupan kita taruh dalam persekutuan itu karena Tuhan. Maka akibatnya di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini luar biasa. Hadirat Tuhan ada. Jikalau persekutuan itu di dalam Tuhan. Kalau persekutuan itu di luar Tuhan, hadirat Allah tidak ada di sana. Maka iblis paling tidak suka, sebab apa? Kalau orang Kristen, kalau gereja Tuhan menjadi persekutuan yang sejati, maka hadirat Tuhan ada di situ. Kalau hadirat Tuhan ada di situ, adakah tempat untuk si jahat mempengaruhi? Tidak ada. Itu sebabnya
mari kita mulai memikirkan, walaupun di tengah pandemi, kita mungkin sulit bertemu, ya hanya video call, WA call, dan sebagainya. Tapi kita dapat tetap bersekutu, kita tetap kuat dalam persekutuan, karena selalu ketika kita bersekutu di dalam nama Tuhan, maka di sana hadirat Allah turun. Kemarin saya cerita kepada istri saya, aduh saya jengkel sekali. Baru memulai sesuatu saya sudah terima telepon. Ya, Pak, kondisinya begini Pak, di sana begini-begini. Saya dalam hati, saya katakan kepada yang telepon, oke, kalau memang sudah begitu silahkan, kalau boleh lebih cepat lagi. Karena sudah jengkel. Kita sedang dalam pergumulan pelayanan supaya kerajaan Allah diperluaskan. Ada yang lambat-lambat, ada yang ngambek, ada yang macam-macam. Ya, saya cerita, aduh saya kesal sekali begini-begini. Tapi istri saya katakan, kamu salah. Roh pemecah itu sedang bekerja. Itu mencoba dengan keadaan begini, tidak bisa tatap muka dari hati ke hati, tidak bisa berbicara. Kamu cuma dengar telepon seperti itu, menyebabkan kamu juga jadi ngegas katanya. Ya, coba tenang, doakan. Karena ketika berkumpul di dalam nama Tuhan, hadirat Allah ada di sana. Nah kalau hadirat Allah turun, apakah ada kesempatan bagi si jahat untuk dapat membuat kita terpecah? Tidak mungkin. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Ini janji Tuhan. Maka saudara, masalah boleh ada. Kita mungkin boleh gagal, kita mungkin boleh terpuruk. Tapi kalau ada persekutuan yang kokoh, yang kuat, kita tidak akan mungkin dapat dikalahkan oleh keadaan, oleh pergumulan, oleh masalah. Entah itu rumah tangga, entah itu di tengah-tengah gereja, di komsel, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Nah itu sebabnya mari kita belajar. Kapan sih kita dapat dianggap orang yang berada atau sudah masuk dalam persekutuan? Kapan kita disebut orang yang sudah layak atau ada dalam persekutuan? Nah kalau kita perhatikan di dalam, kalau kita belajar teologi itu ada salutis ya. Itu satu kondisi di mana tingkatan kita mengalami perjalanan keselamatan dalam hidup kita. Ya, yang pertama disebut election, ya, pemilihan. Sesungguhnya kita ini pilih, ya. Bahkan dari dalam kandungan Allah sudah tahu siapa kita. Dia pilih kita untuk diselamatkan. Maka keselamatan bukan karena upaya kita, bukan. Ya, ada orang sejak lahir sudah Kristen, ujung-ujungnya masuk neraka juga. Sudah dapat kesempatan, tetapi tidak ada respon yang dari. Tapi ada orang lain, lahir dari latar belakang yang tidak percaya orang tuanya, tapi Allah telah memilih sebelum dia dilahirkan. Ini election. Kemudian yang kedua dikatakan di sana, itu ada gospel call. Allah memanggil, ya. Masing-masing kita mengalami Allah memanggil, diberi kesempatan kepada kita. Saya tidak tahu itu kapan, tapi pasti pernah terjadi dalam hidup kita. Saya dan saudara. Kebanyakan mungkin kita dalam keadaan susah, maka itu panggilan Allah. Saya tadi malam mempelajari kembali tentang misi ya yang datang ke Indonesia, itulah tentang Nomensen yang menjadi rasul untuk orang Batak. Apa yang terjadi? Ternyata dia di usia 10 tahun itu mengalami kecelakaan dan tidak bisa lagi jalan, lumpuh. Dan dia berdoa rupanya, Tuhan sembuhkanlah saya. Dan kalau engkau sudah sembuhkan saya berjanji saya akan menjadi penginjil. Dan hebat sekali, 1 tahun dia sembuh total. Kelumpuhannya Tuhan sembuhkan. Dan umur 20 tahun ibunya izinkan dia untuk jadi penginjil. Maka dia masuk dalam pembentukan sekolah teologi dan umur 27 tahun dia tiba di tanah Batak. Dia menginjili di sana. Dan ketika dia mati di tahun 1917, ternyata sudah ada 180.000 orang Batak yang menjadi Kristen. Luar biasa. Ada panggilan Allah. Saya dan saudara pasti pernah mengalami itu. Maka kita menjadi orang percaya. Entah seperti Martin Luther melalui kesakitan, ada panggilan Allah. Entah satu saat saudara mempunyai masalah khusus dan di situ saudara merasakan Allah hadir. Itulah panggilan Allah. Entah dalam satu KKR besar, entah saudara ketika merenungkan, membuka satu buku renungan harian yang sederhana, dan saudara mengalami perjumpaan, itulah panggilan Allah. Kemudian terjadi regeneration, kemudian ada conversion, ya, kemudian ada
justification, pembenaran yang daripada Allah. Barulah kita mengalami adoption. Kita diangkat, diadopsi, dimasukkan menjadi keluarga Allah. Itulah persekutuan. Jadi persekutuan orang percaya itu sesungguhnya adalah kumpulan orang yang sudah bertobat. Katakan amin. Ya. Maka di sana akan terjadi banyak benturan. Sebab walaupun sudah bertobat, sudah diangkat menjadi anak Allah sebagaimana kesaksian Yohanes 1 ayat 12, kita ini sudah menjadi anak Allah. Tapi masih akan mengalami apa yang disebut sanctification, pengudusan. Saya punya masa lalu, karakter saya begini. Istri saya punya masa lalu, karakternya begitu. Dalam hidup sehari-hari terjadi benturan. Tetapi itulah yang Allah rencanakan. Supaya persekutuan mengalami kesembuhan. Bayangkan kalau semuanya sama, maka tidak ada pertumbuhan. Ya kan? Tidak ada pertumbuhan. Tetapi karena Tuhan telah membentuk kita masing-masing dalam panggilannya, maka kita akan mengalami pengudusan melalui orang lain. Besi menajamkan besi. Maka jelas sekali bagi kita saudara, kita membutuhkan persekutuan. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan persekutuan ketika ada satu permasalahan. Mengapa? Oleh sebab itu yang dikehendaki iblis, kita tinggalkan persekutuan dengan segala kepahitan, dengan segala luka. Di tempat yang baru yang kita butuhkan adalah mereka mengobati kita. Luka itu ingin diobati. Tapi siapa yang bisa mengobati diri kita? Kecuali Tuhan. Persekutuan Tuhan pakai untuk membawa kesembuhan. Maka kita tetap ada di dalamnya untuk bertumbuh. Lalu pertanyaannya, kalau begitu kesembuhan apa yang kita butuhkan? Melalui persekutuan. Apakah yang kita butuhkan itu kesembuhan fisik? Ya, kita butuh juga itu. Kadangkala kita sakit dan dari persekutuan datang mendoakan. Ya, Tuhan sembuhkan. Para dokter, para medis, mereka mengobati, sembuh. Itu juga kita butuhkan, betul. Atau apakah kesembuhan masa lalu dan luka batin? Iya, banyak di antara kita sesudah bertobat, sesudah menjadi anak Allah, bukankah kita punya masa lalu? Dan masa lalu kita itu kadangkala terlalu perih sehingga kita tidak juga ceritakan kepada orang lain. Dan akhirnya kita membutuhkan persekutuan untuk menyembuhkan. Tanpa kita cerita, kita merasa diterima. Kita akhirnya merasa disembuhkan. Itu juga kita butuhkan, betul. Ya, atau juga kesembuhan dari karakter dan emosi. Ya, bisa juga. Kita dibesarkan di tengah keluarga ayah yang pemarah, maka muncul juga karakter kita yang emosional. Sementara masuk dalam persekutuan, kita mulai dikikis perlahan-lahan. Dengan kelemah lembutan, baik gembala, baik jemaat, satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya terjadi kesembuhan. Bisa juga. Tetapi sesungguhnya kesembuhan apa yang kita butuhkan di tengah-tengah persekutuan. Nah saudara, sebelum menjawab itu, ada satu buku yang menarik, dia tulis tentang 7 kualitas persekutuan atau komunitas. Ada 7. Jadi satu persekutuan yang sehat itu dinilai dari 7 hal ini. Ya, yang pertama itulah kepemimpinan yang memberdayakan. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Persekutuan yang baik jikalau para pemimpin memberdayakan setiap anggotanya. Ya, maka kalau itu gereja diberdayakan, maka semua orang dapat terlibat di dalam kehidupan persekutuan itu. Kalau itu keluarga, ayah, ibu memberdayakan anak-anak, maka mereka tidak akan gagal di masa yang akan datang. Nah, bagian ini saya jujur harus katakan saya kurang. Ya, karena dulu saya rasa susah waktu masa kecil, saya tidak mau anak saya susah juga masa kecilnya ya. Biasa orang tua begitu. Ya, apalagi mereka sudah lahir dengan zaman sudah pakai mesin cuci, ya. Kalau dulu saya nyuci sendiri, setrika pakai setrika ayam, masih ingat Bapak Ibu ya? Setrika ayam itu ya, yang harus dikasih arang, kadangkala kalau bangun pagi, wah sudah mau terlambat ke sekolah, ternyata baju seragam karena cuma 2 jadi ganti-ganti, ternyata masih basah ya. Langsung taruh aja di atas kompor setrika ayam itu, dia panas, dilap sedikit, langsung di setrika. Kadangkala baju jadi agak warna hitam gara-gara dia
ada jelaganya di bawah, ya. Jadi saya tidak mau anak saya susah. Tidak lagi mengajarkan mereka tentang kepemimpinan yang memberdayakan. Nah, dia sudah terpanggil masuk sekolah teologi. Di sana kan semua harus sendiri. Ya, anak saya yang sulung yang laki-laki itu. Satu saat dia telepon hari Minggu sore. Karena kalau hari Minggu boleh pakai HP. Ya, jadi telepon. Pertanyaannya membuat saya terkejut. Apa itu Bapak Ibu? Papi, bagaimana sih cara cuci baju yang benar? Saya terkejut. Ada yang salah pada diri saya, bukan pada dirinya. Saya tanya, apa yang kamu buat? Ya, kenapa baju saya kok masih ada sabun rinso? Padahal sudah saya jemur kering, tapi masih ada rinsonya. Saya tanya, bagaimana cara kamu cuci pakaian? Kalau dia jawab begini, saya taruh baju saya di ember, saya taruh rinso, baru saya siram dengan air. Saya bilang, salah cara kamu. Oh, bagaimana Papi? Begini, taruh rinso dulu, taruh air, aduk sampai dia larut, baru taruh bajumu. 100% tidak akan ada rinso yang masih lengket. Saudara, dia taruh baju, dia taruh rinso, dia taruh air. Maka pasti ada yang lengket. Walaupun dia sudah bilas 3 kali, karena salah prosedurnya, pasti masih akan ada itu. Sedikit-sedikit masih ada. Ya. Jadi walaupun dia semprot katanya minyak wangi, bau rinso masih ada. Dari situ saya tahu, saya tidak memberdayakan dia. Ya, sampai dia berangkat pun bangun pagi, nanti mamanya yang rapikan kamarnya, nanti teriak lagi dari, kenapa ini selimut belum dilipat? Dia bilang, kalau saya sudah pergi, pasti saya bisa rapi, lebih rapi dari mami. Kenyataannya tidak. Sering kena hukum karena tidak bisa rapi. Karena kalau di sekolah teologi ya itu lipatan spray harus lurus ya. Itu pokoknya harus. Jadi kalau ketua kamar periksa kena hukuman, tidak tidur siang, nyabit rumput di lapangan. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, persekutuan yang baik dimulai dari kepemimpinan yang memberdayakan. Yang kedua, struktur yang efektif. Kalau itu gereja, maka kita menjadi struktur yang efektif. Mengapa saya senang ibadah di tempat ini? Ibadah kita pun efektif. Ya, kadang-kala kalau di gereja lain bukan menceritakan, tidak bermaksud begitu. WL-nya kepanjangan ngomong, memuliakan Tuhannya jadi sedikit. Kalau kita di sini kan enggak. WL-nya hanya menghantar kita menyembah Tuhan. Enggak terlalu banyak kalimat, tetapi yang ada adalah memuliakan Tuhan. Itu efektif. Di mana ada persekutuan yang tidak efektif, wah birokrasinya kepanjangan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Maka di sana persekutuan itu tidak berkualitas. Yang ketiga, pelayanan yang berorientasi pada karunia. Persekutuan yang baik, persekutuan yang memiliki kualitas, maka di dalam persekutuan itu pelayanannya orientasinya karunia. Orang yang fals nggak usah jadi singers, ya kan? Karena itu bukan karunianya. Dia maksa latihan olah suara, bayar mahal-mahal hanya untuk kempesin ban. Tahu kempesin ban Bapak Ibu? Latihan pernapasan. Tahan. Oh disuruh gitu ya. Bayar mahal lagi. Padahal dia nggak bisa nyanyi. Ya. Jadi bukan karunianya, ngapain? Maka itu persekutuan yang baik jikalau memiliki kualitas ini, pelayanan berorientasi pada karunia. Saya enggak bisa nyanyi, ya udah nikmati aja, duduk dan memuji Tuhan bersama-sama. Singers kan bagus mereka. Coba saya yang jadi singers, pasti drum itu pusing dia. Karena belum waktunya masuk, saya sudah masuk. Akhirnya bagaimana mengatur iramanya kembali, kan bingung. Ya kacau balau, jemaat juga pusing. Lama-lama mulai pikir, aduh nggak enak ibadah tadi. Saya sudah kasih persembahan lagi 50.000, musiknya, singersnya jelek begitu. Minggu depan saya potong persembahan saya. Nggak boleh, bukan karena itu. Tapi orang bisa jadi begitu, karena persekutuannya tidak berkualitas. Maka kualitas persekutuan yang ketiga, pelayanan berorientasi pada karunia. Saya senang sekali dulu waktu saya menjadi gembala jemaat. Bendahara jemaat saya sebenarnya nggak cocok jadi bendahara. Cocoknya jadi pendoa syafaat. Kalau dia berdoa, dia mengangkat tangan. Dua-dua dia angkat tangan. Dan ketika dia mulai, kalimat pertama kata Bapa. Kata Bapanya itu menggelegar.
Sampai tembok-tembok saya rasa goyang. Karena kuasa doanya luar biasa. Tapi akhirnya dalam rapat kami majelis, tetap dia sebagai bendahara jemaat. Mengapa? Pendoa syafaat yang luar biasa ternyata sanggup menjaga uang tidak bocor kemana-mana. Karena selalu terhubung dengan Bapa di sorga. Yang keempat saudara, ya, kualitas persekutuan itulah penginjilan yang berorientasi pada kebutuhan. Satu persekutuan dia bukan cuma untuk ke dalam, tapi juga untuk keluar. Maka dia menginjil. Penginjilan itu sesuai kebutuhan. Tidak selalu kita langsung datang. Terima Tuhan Yesus ya, kalau enggak kamu mati masuk neraka. Tidak selalu begitu. Kadangkala kita menginjili orang dengan memperhatikan kebutuhannya. Ya, itu penting sekali. Yang kelima, ya, hubungan yang penuh kasih. Nah, persekutuan yang berkualitas, hubungannya penuh kasih. Walaupun pandemi, kita tetap ada terhubung satu dengan yang lain. Maka masih saling ya, cek satu dengan yang lain. Bagaimana keadaannya? Mungkin di komsel-komsel ada grup-grup WA. Ya, jangan cuma ya yang penting sudah baca, tapi tidak ada komen. Lama-lama orang pikir masih hidup atau sudah berangkat ke sorga duluan gitu ya. Sehingga ada yang tulis, rajin-rajinlah posting katanya di Facebook supaya ketahuan Anda masih hidup. Ya kira-kira begitu. Yang keenam, kerohanian yang antusias. Saudara, persekutuan yang berkualitas, persekutuan itu memiliki kerohanian yang antusias. Kita memuji Tuhan, kita bisa mengungkapkan ekspresi hati kita. Maka kita bisa bertepuk tangan, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa meneteskan air mata oleh karena kita memiliki antusias dalam persekutuan. Dan yang ketujuh, itulah penyembahan yang inspiratif. Bayangkan kalau kita bernyanyi, kita hanya membuka mulut kita, lalu tidak dengan hati kita. Tidak ada penyembahan. Yang ada hanya pikiran kita. Hati kita tidak terangkat. Kita bisa menyanyi karena kita hafal. Kita bisa menyanyi karena kita suka lagunya. Tapi bukan karena penyembahan yang inspiratif. Maka kita sudah sampai kepada kualitas daripada persekutuan. Tapi kualitas persekutuan ini terus-menerus diserang juga oleh dosa. Ya, oleh dosa. Dan ternyata memang ada 7 dosa maut dalam persekutuan. Yang pertama, itulah kesombongan. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, kerakusan. Ketiga, iri hati. Keempat, keserakahan. Kelima, amarah. Keenam, kemalasan. Dan yang ketujuh, hawa nafsu. Inilah yang dipakai oleh iblis untuk memecahkan persekutuan kita. Ya, apalagi sekarang, ya, kita dalam masa pandemi, apalagi awal-awalnya tidak bisa datang ke gereja, maka ada begitu banyak ya gereja streaming di mana-mana. Sehingga kalau sudah nggak enak satu dengan yang lain, ya, hari Minggu, ya dia tetap ke gereja, tapi gerejanya di HP kan, gereja streaming. Maka dia bukan lagi streaming dengan gerejanya, mulai jadi gereja jalan-jalan. Wah, ini yang enak dia, ikut di situ. Saudara, betul dia beribadah, tapi dia tidak bersekutu. Itu perbedaannya. Ya, sementara Tuhan mau kita dalam persekutuan. Di mana persekutuan kita? Disitulah kita beribadah. Itulah yang benar. Jadi kita semua akan diserang oleh dosa itu. Iblis mencoba dan 7 serangan iblis itulah 7 dosa maut merusak persekutuan. Yang pertama, kesombongan. Mengapa kesombongan ini menjadi cara pertama? Karena tidak ada kepemimpinan yang memberdayakan, menyerang 7 kualitas tadi. Di mana moto dosa ini yang menghancurkan persekutuan adalah saya lebih baik daripada orang lain. Nah, jika ada kepemimpinan yang memberdayakan, maka seharusnya motonya adalah izinkan semua orang bertumbuh. Ini dosa kesombongan merusak persekutuan. Kadang-kala saya lebih baik dari dia, nah ini tanda-tandanya. Lalu ternyata dia lebih hebat dari kita. Akibatnya apa? Kita mulai cari teman supaya menjadi kelompok kita, jadi geng kita, sehingga kita jadi lebih kuat, bisa mengalahkan yang lain. Ini dosa pertama yang menyerang persekutuan. Maka para pemimpin harus hati-hati. Sebab apa? Kualitas pertama daripada persekutuan adalah kepemimpinan yang memberdayakan. Setiap anggota, ya baik rumah tangga atau gereja, kita berdayakan sesuai karunia-Nya. Sehingga tidak ada satupun yang menganggap lebih dari orang lain. Iblis
dosa yang utama bukan yang lain, kesombongan. Maka dia Luciel, pemuji Allah. Tuhan turunkan dia, namanya diubah menjadi Lucifer, menjadi setan. Ya, maka hati-hati. Kesombongan adalah dosa pertama yang merusak persekutuan. Ya, kita harus jaga supaya kita satu dengan yang lain boleh saling menguatkan dan tidak merasa ada yang lebih, ada yang kurang. Ananias dan Safira juga jatuh dalam dosa itu. Maka jadi bohong, dosa berikutnya bohong, dosa nipu dan sebagainya. Dimulai dari kesombongan. Ya, seperti itu. Yang kedua, itulah kerakusan, saudara. Mengapa kerakusan ini menjadi dosa yang merusak persekutuan? Kerakusan adalah karena tidak ada struktur yang tepat guna atau yang efektif dari 7 kualitas persekutuan tadi. Moto dari dosa ini yang menghancurkan persekutuan adalah saya harus mengenyangkan diri saya. Ini kerakusan, ya, kerakusan. Padahal sesungguhnya kita harus mempunyai moto hiduplah secukupnya. Mengapa kerakusan? Karena ada yang kadangkala orang berpikir, apa yang saya dapat daripada persekutuan ini? Maka dia mulai berpikir, dia mengambil duluan untuk dirinya. Rakus. Ini harus kita lawan. Kita harus mendahulukan orang lain. Maka persekutuan itu pasti akan menjadi persekutuan yang indah, yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, itulah dosa iri hati. Mengapa? Iri hati adalah karena tidak ada pelayanan yang berorientasi pada karunia. Motonya ialah, ya, saya harus mendapatkan yang sama seperti yang didapat orang lain. Padahal sesungguhnya kita harus mempunyai moto dalam persekutuan menyangkut hal ini adalah saya membutuhkan orang lain. Saya dan saudara membutuhkan orang lain. Maka tidak ada iri hati. Iri hati terjadi karena apa? Karena selalu menganggap saya harus sama dengan orang lain. Itu tidak bisa, saudara. Pasti tidak bisa. Yang diberikan karunia A berbeda dengan karunia B. Bayangkan kalau di dalam jemaat kita, gereja kita ini, semua diberikan karunia mengusir setan. Satu setan datang, semua kita usir rame-rame. Apa yang terjadi? Kita saling tengking satu dengan yang lain. Setannya ngumpet, lalu kita pikir mana dia? Karena kita saling tengking. Coba satu diberikan karunia doa, peperangan, ya kan? Satu diberikan karunia mengusir setan. Satu diberikan karunia gembala. Satu diberikan karunia konseling. Satu diberikan karunia memperhatikan. Ya. Lalu mereka berkumpul. Lalu orang yang kerasukan itu ada di antara mereka. Dimulai dengan gembala kan yang punya karunia gembala. Saudara kita ini terikat, kita harus lepaskan. Gembala kan punya hati mengasihi. Jadi gembala mulai menyampaikan firman Tuhan, kita harus melepaskan dia. Sesudah itu yang punya karunia apa? Mengusir setan. Dalam nama Yesus. Sambil mengusir setan, yang karunia doa peperangan, lagi doa kan? Ya. Sesudah dilepaskan, yang punya karunia konseling mulai konseling. Mengapa dia terikat? Kapan dia terikat? Kan sudah dilepaskan, setan sudah pergi. Tapi sekarang karakternya akibat dari keterikatan harus ditolong. Yang punya karunia, ya, konseling itu mengkonseling. Selesai dikonseling, tuntas, harus bagaimana? Yang karunia memperhatikan, terlibat di dalamnya. Menjadi sahabatnya, menolong dia bertumbuh. Wah, itu luar biasa. Tapi kalau semua satu karunia, kacau. Maka kita tidak sama. Tidak akan ada iri hati kalau kita sungguh-sungguh tahu tentang tujuan dan karunia yang Allah berikan. Yang keempat, keserakahan. Mengapa? Ini adalah karena tidak ada penginjilan yang berorientasi pada kebutuhan. Menyerang hal yang keempat dalam 7 kualitas tadi. Motonya, saya butuh lebih banyak untuk diri saya. Padahal sebaliknya, motonya harus bagikan apa yang telah kamu terima. Yang kelima, yang merusak persekutuan itu adalah dosa amarah. Mengapa? Karena tidak ada hubungan yang penuh kasih, maka muncullah dosa ini. Mestinya motonya hancurkan tembok pemisah, yang ada adalah saya membenci orang yang telah menyakiti saya. Yang keenam, itulah kemalasan. Adalah karena tidak ada kerohanian yang antusias. Tidak bersemangat menimbulkan kemalasan. Motonya jadi berubah
Dari kasihilah Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa, menjadi saya tidak peduli dengan semua itu. Dan yang ketujuh, itulah hawa nafsu. Karena tidak ada penyembahan yang inspiratif. Ya, sesungguhnya kita harus membawa seluruh penyembahan kepada Tuhan. Yang terjadi adalah saya memanfaatkan orang lain untuk kepuasan diri saya sendiri. Nah, inilah 7 dosa yang merusak persekutuan, di mana ada 7 kualitas persekutuan yang baik yang seharusnya ada di dalam persekutuan kita. Nah, sekarang persekutuan sebagai tempat kesembuhan itu dapat terjadi jika yang pertama, setiap pribadi menyadari dan menghargai status yang baru sebagai anak Allah. Daud berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Dia berbicara tentang keindahannya, tapi itu tidak terjadi. Masalah demi masalah muncul, baik rumah tangga, keluarga, masalah dalam pemerintahan negaranya, kerajaannya, dan sebagainya. Itu terjadi karena banyak orang tidak menyadari, tidak menghargai status yang baru sebagai anak Allah. Padahal kalau kita hargai dan janji Tuhan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Dan ketika Tuhan ada, hadirat Allah ada, kuasa Allah bekerja. Itu tidak akan terjadi jika kita tidak menyadari hal yang pertama tadi, ya, apa yang dikatakan bahwa kita masing-masing, ya, menghargai status yang baru sebagai anak Allah. Yang kedua, persekutuan jadi tempat kesembuhan jika setiap pribadi bertumbuh dalam pengudusan dan dalam ketekunan. Kita tahu sesudah adopsi tadi, ya, langkah-langkah daripada perjalanan keselamatan kita, ordo salutis, ya, sesudah dikatakan kita diangkat menjadi anak Allah, yang berikut adalah sanctification, pengudusan. Pengudusan dari cara berpikir, pengudusan dari karakter kita, pengudusan dari keinginan kita, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, kemarin di kompleks kami, ya, tiba-tiba ada yang mengajak, ayo kita makan bersama. Oh, saya senang juga, walaupun kelamaan. Jam 1 baru mulai berkumpul, padahal sudah lapar juga. Tapi oke lah, makan. Pada saat sudah, ya, karena mereka bikin sabu-sabu, ya, jadi ada macam-macam. Ternyata yang mengundang ketinggalan daging. Jadi harus pergi ambil lagi, sementara sudah matang. Lalu ibu-ibu sudah bilang begini, karena kami menghormati bapak-bapak, silakan bapak-bapak duluan katanya. Satu bapak bilang begini, iya, kami sudah menyalipkan keinginan daging kami. Jadi kami nggak makan daging, ya ibu-ibu nanti yang daging belakangan datang mereka makan daging. Bukan juga begitu saudara. Tapi biarlah setiap pribadi bertumbuh dalam pengudusan. Keinginan daging kita betul-betul dikerat dari kehidupan kita. Maka persekutuan kita dapat menjadi persekutuan yang menyembuhkan. Karena kalau tidak, bayangkan, ya, kalau belum dilepaskan dari hal itu, kita semua akan menderita. Ada satu orang saja yang mengalami hal itu, kita semua akan menderita. Di dalam keluarga, rumah tangga, kalau kita punya bayi, satu keluarga juga turut merasakan kan kerepotannya. Tengah malam semua terbangun karena dia nangis. Ya. Kalau dalam gereja masih ada yang seperti itu, maunya diperhatikan, sedikit-sedikit dia, pusing kita kan. Ya. Sudah lama jadi anggota gereja, tapi masih seperti bayi. Harus digendong, harus dikasih ya susu dan sebagainya. Saudara, itu persekutuan tidak akan bertumbuh. Yang ketiga, persekutuan menjadi tempat yang menyembuhkan jikalau persekutuan itu melakukan 7 kualitas persekutuan seperti yang Allah kehendaki. Maka gereja akan menjadi gereja yang kuat. Kita masih bergumul sekarang, oke. Tetapi gereja yang kuat adalah gereja yang memiliki kualitas persekutuan. Masing-masing kita ada dalam satu persekutuan. Maka jadi pertanyaan bagi kita, apakah saya menyadari, menghargai diri saya sebagai anak Allah? Kalau iya, maka kita ada dalam persekutuan. Kalau iya, kita dapat menjadi alat untuk membuat persekutuan di dalam Tuhan semakin maju. Gereja kita bisa menjadi gereja yang diberkati, dipakai oleh Allah. Yang kedua pertanyaannya, apakah saya setiap hari bertumbuh dalam pengudusan dan dalam ketekunan mengikuti Tuhan Yesus? Semakin kita membenci dosa dan semakin hidup di dalam kekudusan, maka dalam persekutuan pun kita menjadi orang
yang dapat membuat kualitas persekutuan itu meningkat dari hari ke hari. Dan apakah persekutuan kita memiliki kualitas itu? Kalau ya, mari, bukan banyaknya orang, tapi persekutuan yang berkualitas itu adalah satu keadaan di mana Allah hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada, maka hadirat Allah turun. Kalau hadirat Allah turun, apa yang tidak bisa kita lakukan? Tantangan dan pergumulan sebesar apapun dapat kita hadapi. Sebab apa? Allah ada di tengah-tengah kita. Kita ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan hadir tengah-tengah mereka. Shekinah Allah luar biasa. Ada awan, ada api menyertai mereka. Ya, persekutuan dengan Tuhan membuat mereka terus-menerus dalam perjalanan itu mereka dikuduskan. Ada yang mulai ingat Mesir dengan bawang bombaynya. Ya. Ada yang ingat dikasih makan burung puyuh. Sehingga akhirnya bersungut-sungut dan Tuhan marah. Terjadi. Ya, terjadi pengudusan. Ada yang mati karena sakit. Ada yang akhirnya harus melihat ular tembaga yang dibuat dan disembuhkan dan sebagainya. Tapi mereka tetap ada dalam persekutuan sebagai umat Allah. Saya dan saudara sedang dalam perjalanan yang panjang menuju tanah perjanjian yang kekal. Kita sebagai persekutuan, baik sebagai gereja maupun sebagai orang percaya, mari kita jaga persekutuan itu. Saya dan saudara, walaupun mungkin kita berbeda dengan gereja orang lain, tapi mari kita menjadi contoh gereja yang sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan yang kokoh. Sehingga gereja yang lain terus juga belajar dan mereka menjadi kuat. Dan lama-lama tubuh Kristus, entah itu jari, entah itu mata, entah itu apapun, menjadi persekutuan yang kokoh. Menjadi terang di tengah dunia ini. Saudara, dunia tidak akan bertambah baik. Itu sudah Alkitab katakan. Tetapi kita dipanggil untuk menampilkan kebaikan di tengah dunia yang semakin jahat. Supaya apa? Allah berkemurahan memberi kesempatan bagi orang-orang yang dipilihnya untuk mengalami panggilan Allah sampai nanti dia diangkat menjadi anak Allah, masuk dalam pengudusan, nanti sampai menuju kepada kekekalan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita perkokoh persekutuan kita. Mari tingkatkan kualitas persekutuan kita sehingga gereja ini menjadi gereja yang dipakai oleh Allah untuk tujuan kemuliaan namanya. Haleluya. Mari tundukkan kepala, kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan terima kasih, di pagi hari ini lagi kami boleh berkumpul di tempat ini, boleh beribadah, boleh bersyukur. Dan sekarang di tengah-tengah tantangan pergumulan yang luar biasa melalui pandemi, di mana ada begitu banyak orang mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah di tengah-tengah keluarga, masalah dengan masa depan. Tuhan, Engkau mengajarkan ada satu kunci yang dapat menolong kami menghadapi semua masalah itu. Adalah persekutuan yang berkualitas. Kami menyadari bahwa itu tidak mudah. Sebagaimana kami sungguh menyadari bahwa Daud menuliskan Mazmur 133 dengan pergumulan yang luar biasa. Dia mengimpikan satu persekutuan yang sungguh-sungguh mempermuliakan Allah. Dia tidak bisa melihat itu, maka dia menuliskan sebagai pengajaran bahwa jikalau persekutuan tidak dibangun di atas dasar janji Tuhan Yesus, maka persekutuan itu akan mengalami kepahitan yang menyebabkan banyak orang terluka. Tuhan tolonglah sehingga umatmu, gerejamu, kami orang percaya betul-betul akan bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kami dimanapun berada secara khusus tempat ini dapat mewujudkan persekutuan yang sejati. Sehingga akan banyak orang melihat bahwa gereja Tuhan tempat di mana ada damai sejahtera Allah terjadi. Dan di situ ada banyak pertolongan, kesembuhan dari berbagai hal. Entah kesembuhan fisik dari sakit penyakit, kesembuhan emosi, karakter, bahkan juga untuk kesembuhan dari berbagai-bagai luka-luka kehidupan yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu, meteraikan, biarlah itu menjadi rema,
Sehingga hari ini lagi kami berkomitmen bahwa walaupun ada yang kurang di tengah persekutuan kami akan terus-menerus ada dalam persekutuan untuk mempermuliakan Allah. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang mengarah, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membelaku. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus. Saudara bisa memberikan persembahan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, katakan aku tak gentar. Aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, Dialah sumber kemenangan. Nyanyian baru ku naikkan. Hari kau yang percaya Dia bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, Dialah sumber kemenangan. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Katakan di dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam-Mu adalah sumber kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita semua diberkati pagi hari ini, dan kiranya Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Jansen yang sudah menjadi berkat di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya dorong untuk setiap kita semua, mari dalam kondisi apapun hari-hari ini, kita tetap bersekutu. Di dalam kondisi apapun kita bangun itu di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita bersama-sama. Mari kita angkat pujian kita, ucapan syukur kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan
yang Kau beri sama hari ini, Tuhan adakan syukur. Sekali katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sama ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Beri sembah Dia. Mari saudaraku, angkat pujian, angkat sembah kita di hadapan-Nya. Mari, sebelum kita pulang, renungkan baik-baik, angkat penyembahan kita yang terbaik dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita. Di dalam ayasa, haleluya, Yesusku, Kaulah kekuatanku, mazmurku, pujianku. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Angkat pujian kita. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ajaib Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu memuji Engkau yang layak diagungkan, yang layak ditinggikan. Segala puji Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib
Engkaulah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang mempunyai langit dan bumi ini, yang hadir di tengah-tengah kami dalam persekutuan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari beri pujian dan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, kami percaya lewat persekutuan yang indah di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebangkitan di dalam setiap kami. Dan kami percaya ibadah ini membawa manfaat yang besar bagi kami semua yang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya di dalam nama Yesus, firman-Mu ya dan amin, yang kami percayai, yang sanggup mengubahkan kami, yang sanggup menyembuhkan kami, yang sanggup membangkitkan setiap kami. Kami percaya dalam perlindungan-Mu Tuhan, di tengah-tengah wabah dan bencana ini di seluruh dunia ini. Kami ada di dalam tangan-Mu, kami ada di dalam genggaman-Mu, ada di dalam jalan-jalan-Mu, ada dalam jaminan-Mu Tuhan, ada dalam rancangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu nyata, firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa dalam hidup kami, yang kami hidupi bersama-sama, yang kami kerjakan bersama-sama. Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Oleh sebab itu, oleh firman-Mu kami boleh hidup, karena firman-Mu Tuhan kami hidup, dan kami menghidupinya, dan kami ada di dalamnya, dan firman-Mu ada di dalam kami, karena adalah pribadi-Mu sendiri. Kami serahkan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di tempat ini juga hamba-hamba-Mu, dan mereka yang ibadah di rumah mereka masing-masing. Kuatkan, teguhkan kami bersama-sama dalam persekutuan yang indah ini, dan kami percaya Engkau menjagai setiap kami, langkah-langkah kaki kami. Engkau yang menjamah setiap kami yang sakit. Engkau jamah oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu bahwa segala sakit itu sedang Engkau tanggung di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau memberkati tubuh jasmani kami, kesehatan kami dengan tubuh yang kuat, dengan memberkati setiap organ sel-sel tubuh kami di dalam nama Yesus. Karena Engkau Tuhan yang memberikan kami imun yang kuat di dalam setiap kami. Tuhan penyembuh kami, Tuhan yang memberkati kesehatan kami di dalam nama Yesus. Dan bahkan kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, yang sungguh-sungguh memelihara kami di tengah-tengah bencana, tengah-tengah krisis dunia ini. Kami percaya pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dan ajaibnya. Dan kami percaya dalam nama Yesus, Engkau yang mencukupkan kami. Karena firman-Mu ya dan amin. Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta, janji-Mu kekal bagi kami semua. Oleh sebab itu Engkau menjagai setiap kami semua, memberkati setiap usaha pekerjaan kami, memberkati tangan-tangan kami, langkah-langkah kaki kami, apapun yang kami kerjakan. Tuhan Yesus menyertai setiap kami, karena nama-Mu ajaib, nama-Mu dahsyat. Engkau Allah yang setia, yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap sidang jemaat-Mu. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang putus asa Tuhan bangkitkan mereka, Tuhan hiburkan, dan Tuhan senantiasa mendorong dan mengangkat setiap
mereka yang lemah. Di dalam nama Yesus mereka yang lemah, mereka hari ini boleh berkata, aku kuat dalam nama Yesus. Mereka yang sakit, mereka berkata, aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Allah yang hidup, yang menjaga, yang menyertai setiap kami. Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya yang mendukung beliau, yang bekerja bersama-sama dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, dengan kuasa yang daripada Engkau, dan bahkan kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau, sehingga Indonesia diselamatkan, Indonesia dibangkitkan, dipulihkan, dan sungguh-sungguh kesempatan Injil itu boleh terjadi atas seluruh pelosok di Indonesia ini, sehingga mereka mendengar Injil Kristus dan mereka diselamatkan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudaraku pada hari ini. Terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa. Di dalam Yesus Kristus, Putra yang tunggal, yaitu Juru Selamat dan kekasih jiwa kita satu-satunya. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang dengan setia menyertai kita semua, Immanuel, dan bahkan mempersiapkan kita, umatnya, gerejanya, untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, yang sudah benar-benar segera tiba. Maka diberkatilah engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Tuhan berkati kita semua. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you.